Pak Budi, lihat saya. Jangan tunduk. Hari ini bukan hari minta maaf. Hari ini hari pengambilan. Tolong Pak, anak istri saya jangan bawa keluarga ke urusan uang. Waktu tanda tangan, keluarga nggak ikut mikir kan? Bakso, bakso, ada bakso panas. Bakso, bakso, ada bakso panas. Pak, saya mau beli 1 bakso. Mau pedas apa yang biasa saja, Mbak? Pedas sedikit, Pak ya. Siap, Mbak. Nak, dari tadi lihat bakso terus. Mau bakso nggak? Mau, Pak, tapi saya tidak ada uang. Duduk di sini biar Bapak buatkan bakso dulu ya. Pak, berapa baksonya? 10.000 1 mangkok, Mbak. Ini Pak uangnya. Terima kasih, Mbak. Ini nak, ambillah dan makan dulu baksonya. Sepertinya kamu lapar ya. Terima kasih, Pak. Bakso, Bu, bakso. Maaf Pak, tidak. Bakso, Bu, bakso. Bakso panas. Ayo, baksonya masih hangat. Pak, baksonya masih ada? Oh, masih ada, Mas. Silahkan. Dari tadi baru sedikit yang beli. Ya sudah, saya 1 porsi ya, Pak. Alhamdulillah. Mau bakso biasa atau urat? Bakso biasa saja, Pak. Siap. Pedasnya mau berapa? Hari ini kuahnya baru, Mas. Sedang saja, Pak. Baik. Semoga cocok ya rasanya. Baunya enak, Pak. Iya, Mas. Mudah-mudahan hari ini rame. Ini baksonya. Silahkan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih sudah mampir. Dan akhirnya, setelah bakso Pak Budi terjual habis, Pak Budi pun pergi dengan perasaan lega. Ia melangkah tanpa mengetahui bahwa tepat di depan tempat ia berjualan, berdiri sebuah warung bakso milik Pak Udin. Di dalam hatinya, Pak Udin menyimpan amarah. Ia merasa pelanggannya telah diambil. Amarah itu tidak terucap, namun tumbuh menjadi niat. Pak Udin berjanji dalam hati. Ia akan melakukan sesuatu terhadap Pak Budi. Pak, dari pagi sampai sekarang, kok warung kita sepi sekali ya? Biasanya jam segini sudah ada yang makan di sini. Iya, Bu. Bapak juga heran. Padahal kuahnya sudah matang dari tadi. Apa ada yang kurang? Rasanya sama seperti biasa kan? Rasanya tidak berubah, Bu. Baksonya juga masih segar. Tadi Ibu lihat jalan depan ramai, tapi tidak ada yang mampir ke warung kita. Bapak sudah tahu penyebabnya, Bu. Maksud Bapak? Itu bakso Pak Budi, Bu. Dia sengaja jualan di depan sana. Dekat jalan besar. Semua pelanggan jadi ke sana. Oh, jadi itu sebabnya? Iya, Bu. Padahal selama ini pelanggan setia kita selalu makan di sini. Sekarang 1 persatu diambilnya. Tapi, apa tidak bisa dibicarakan baik-baik, Pak? Tidak semudah itu, Bu. Dia tahu warung kita ada di sini. Tapi tetap saja bersaing terang-terangan. Ibu juga sedih lihat warung kita kosong begini. Awas saja. Bapak tidak akan diam. Semua ini akan Bapak balas. Warung kita tidak boleh kalah begitu saja. Pak, baksonya masih ada? Masih, Bu. Mau berapa bungkus? 1 bungkus saja, Pak. Dibungkus buat dibawa pulang. Siap. Mau bakso biasa atau campur? Bakso campur saja, Pak. Pedasnya mau berapa, Bu? Pedas sedang saja, Pak. Pakai mie sama bihun? Iya, pakai dua-duanya. Baik. Ditunggu sebentar ya, Bu. Bu, lihat tuh bakso. Pak Budi, dari pagi sampai sore nggak pernah sepi pembeli. Ini baksonya, Bu. Sudah siap. Terima kasih, Pak. Berapa harganya? 10.000 ya, Bu? Ini, Pak. Terima kasih, Bu.
Hati-hati di jalan. Iya, Mas. Tiap lewat situ, rasanya panas di dada. Dagangan kita sepi, tapi dia malah makin laris. Padahal sama-sama jual bakso. Kenapa orang-orang lebih milih dia ya? Pasti ada sesuatu. Nggak mungkin cuma soal rasa. Kalau begini terus bisa-bisa kita gulung tikar, Bu. Mas, gimana kalau kita bikin orang-orang ragu beli baksonya? Maksudmu, Dek? Kita sebarin omongan. Bilang saja baksonya sering basi atau kuahnya nggak bersih. Tapi itu kan nggak benar, Bu. Kalau kita nggak bertindak, dagangan kita bisa tutup beneran. Sedikit cerita dari mulut ke mulut saja, nanti juga orang takut beli. Demi dagangan kita. Tenang saja, Mas. Kita lakukan pelan-pelan. Yang penting bakso Pak Budi nggak laku lagi. Baiklah, Bu. Kita susun rencananya. Pagi itu, mentari baru saja naik di langit kampung. Pak Budi sudah sibuk di rumahnya, menyiapkan bakso dagangannya dengan penuh semangat. Satu persatu peralatan ia rapikan. Kuah dipanaskan, dan bakso disusun rapi. Hari ini, seperti biasa, Pak Budi akan berjualan di jalan dekat warung bakso Pak Udin, tempat yang selalu ramai, tapi juga penuh persaingan. Bakso-bakso panas. Silakan, Bu, Mbak. Bakso saya masih hangat. Ayo dibeli. Baksonya besar-besar, kuahnya banyak, murah juga. Maaf, Pak. Saya nggak mau bakso Pak Udin. Loh, kenapa? Bakso saya juga enak. Menurut saya sih kurang enak, Pak. Saya lebih suka bakso Pak Budi. Enak sekali kuahnya. Oh, begitu ya. Asal ibu-ibu tahu ya, bahwa bakso Pak Budi itu tidak higienis. Maksud Ibu, apa tidak higienis bakso Pak Budi? Kuahnya dari air sumur yang kotor. Katanya ada bangkai tikus di sumurnya. Astagfirullah. Kalau benar begitu, kok bisa-bisanya ya? Astagfirullah, saya jadi takut dengarnya. Kalau begitu kami tidak mau lagi beli bakso Pak Budi. Sekarang buatkan bakso Pak Udin 1 porsi, Pak. Saya dibuatkan juga ya, Pak, baksonya. Siap, Bu. Mbak, silahkan duduk dulu. Kami buatkan dulu baksonya. Setelah menyebarkan fitnah tentang bakso Pak Budi, Pak Udin dan istrinya justru merasa puas. Dengan wajah tersenyum, mereka melangkah pergi, yakin bahwa rencana mereka akan berhasil, tanpa memikirkan akibatnya. Kebahagiaan palsu itu menutupi rasa bersalah yang perlahan tumbuh di hati mereka. Bakso panas. Silakan, Mas. Baksonya masih hangat. Tidak dulu, Pak. Kenapa, Mas? Bakso saya baru masak. Katanya bakso Bapak tidak higienis. Hah? Tidak higienis? Dari mana Mas dengar begitu? Saya dengar kuahnya dari air yang kotor, Pak. Jadi saya takut. Astagfirullah. Itu tidak benar, Mas. Saya selalu pakai air bersih. Maaf ya, Pak. Saya takut saja. Bakso panas. Silakan, Mas. Bakso panas. Silakan, Mas. Bakso panas, Bu. Silakan. Baksonya baru matang. Baksonya enak ya, Pak? Insya Allah enak, Bu. Kuahnya segar, baksonya daging asli. Tapi saya dengar katanya bakso Bapak kurang bersih. Kurang bersih bagaimana, Bu? Katanya kuahnya pakai air yang nggak higienis. Astagfirullah, Bu. Itu tidak benar. Saya selalu pakai air bersih dan jaga kebersihan. Maaf ya, Pak. Saya jadi takut dulu. Iya, Bu. Tidak apa-apa. Pagi datang menyapa kampung kecil.
Asap kuat naik perlahan. Aku berjualan dengan hati jujur, meski langkah terasa berat. Orang berkata tanpa mengenal, cerita gelap yang tak nyata. Fitnah beredar dari mulut ke mulut, menghancurkan rasa percaya. Kuah kejujuran tak pernah keruh, meski air mata jatuh. Bakso ini ku buat dengan doa, bukan dusta, bukan celah. Suatu hari kebenaran bicara. Pagi itu, warung bakso Pak Udin tampak semakin ramai. Satu persatu pelanggan datang dan duduk menikmati semangkuk bakso hangat. Sejak gosip tentang bakso Pak Budi beredar, banyak orang memilih beralih tanpa mencari kebenarannya terlebih dahulu. Tawa dan obrolan terdengar di warung Pak Udin. Sementara di tempat lain, Pak Budi harus menelan sepi dan kebingungan. Bakso masih utuh. Belum ada satupun yang laku. Uang pinjaman itu tinggal beberapa hari lagi jatuh tempo. Kalau begini terus, bagaimana saya bisa bayar? Dagangan saja tak ada yang beli. Semua karena fitnah itu. Orang-orang percaya tanpa melihat sendiri. Ya Allah, saya tidak minta kaya. Saya hanya ingin cukup untuk bayar utang dan memberi makan keluarga. Bakso panas. Silakan Bu, baksonya baru mateng. Bakso kamu tidak mau. Kenapa Bu? Bakso saya bersih, kuahnya juga baru. Ah, bohong. Katanya bakso kamu nggak higienis. Bu, itu tidak benar. Saya selalu jaga kebersihan. Jorok, kotor. Kuahnya katanya dari air kotor. Siapa juga yang mau makan bakso kayak gitu? Bu, tolong jangan berkata begitu. Halah, cari pembeli di tempat lain saja. Bu, lihat itu. Kursi sampai penuh semua. Hahaha. Kita berhasil, Bu. Iya, Mas. Dari sore sampai malam nggak berhenti orang datang. Hahaha. Baru kali ini ramai ya warung kita, Bu. Sepertinya sekarang orang-orang lebih percaya sama bakso kita, Bu. Iya, jelaslah, Mas. Rezeki memang nggak kemana. Tidak seperti bakso Pak Budi. Hahaha. Pak Budi, saya datang lagi hari ini. Utang Bapak sudah jatuh tempo sejak minggu lalu. Iya Pak, saya tahu. Tapi usaha bakso saya sedang sepi. Tolong beri saya waktu sedikit lagi. Saya sudah memberi waktu berkali-kali. Perjanjian kita jelas. Kalau dalam beberapa hari ini tidak ada uang, saya akan mengambil rumah ini dan gerobak bakso Bapak. Jangan begitu, Pak. Rumah ini satu-satunya tempat tinggal keluarga saya. Gerobak bakso itu juga sumber penghasilan saya. Itu bukan urusan saya. Saya hanya menagih sesuai kesepakatan. Bapak tanda tangan sendiri di atas materai. Saya mohon, Pak. Beri saya 1 minggu saja. Saya janji akan bayar meskipun sedikit demi sedikit. 3 hari. Tidak lebih. Kalau hari keempat belum ada uang, saya datang dengan orang untuk mengambil rumah dan gerobak itu. Baik, Pak. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Saya tunggu. Jangan sampai Bapak menyesal. Ayah, Iya nak, kenapa? ayah masih ingat tukang bakso yang waktu itu kasih aku semangkuk bakso gratis? Yang beberapa minggu lalu itu? Yang di depan gang? Iya ya, aku kepikiran terus.
Waktu itu aku lapar sekali. Aku mau bilang terima kasih ke beliau. Bagus sekali niatmu. Tapi kenapa belum kamu sampaikan? Aku tidak tahu namanya ayah. Aku takut salah panggil. Takut beliau tidak ingat aku. Tidak apa-apa, Nak. Terima kasih tidak harus pakai nama. Tapi aku ingin bilang dengan sopan. Terima kasih Pak, karena waktu itu Bapak sudah menolong saya. Kalau begitu, besok kita cari sama-sama. Ayah yakin beliau masih berjualan di sekitar sini. Benarkah ya? Iya, orang baik biasanya selalu ada di tempat yang sama. Dan ingat, kebaikan kecil bisa sangat berarti bagi orang lain. Kalau nanti aku sudah besar, aku juga mau jadi orang baik seperti tukang bakso itu. Ayah bangga mendengarnya. Mohon tunggu ya, Bu dan Mas. Baksonya sedang dimasak kuahnya. Iya, Bu, jangan lama sekali, kami sudah lapar. Seorang pembeli datang dengan perut lapar dan rasa percaya. Namun semua berubah saat tikus terlihat masuk ke panci bakso kuah. Rasa lapar hilang, digantikan jijik dan amarah. Kuah yang tampak lezat ternyata menyimpan kenyataan memalukan. Selama ini Pak Udin menuduh Pak Budi tidak bersih. Padahal kenyataannya, Pak Budi tidak seperti itu. Hari itu, pembeli pergi tanpa makan dan kebenaran pun terungkap. Bu, kemarin sudah tahu kan? Ternyata yang gak higienis itu bakso Pak Udin, bukan bakso Pak Budi. Iya, ya Allah, saya juga kaget. Selama ini kita malah nuduh Pak Budi macam-macam. Iya, padahal Pak Budi jualannya bersih. Kita keterlaluan kemarin. Benar, nanti kita harus minta maaf sama Pak Budi. Jangan sampai fitnah kita keterusan. Iya, biar adil. Kasihan juga kalau rezekinya jadi kepotong gara-gara omongan kita. Pak Budi, kami mau minta maaf ya, Pak. Maaf? Maaf kenapa, Bu? Kemarin-kemarin kami sempat ikut ngomong yang gak bener. Kami nuduh bakso Bapak gak higienis. Oh, begitu ya, Bu. Setelah kami tahu yang sebenarnya, ternyata bukan bakso Bapak. Justru bakso Pak Udin yang bermasalah. Kami salah, Pak. Harusnya gak asal percaya dan ngomong ke orang lain. Ya sudah, Bu. Saya terima. Yang penting sekarang sudah jelas. Terima kasih ya, Pak. Sudah besar hati. Sama-sama. Semoga ke depan kita semua lebih hati-hati. Pak Budi, lihat saya. Jangan tunduk. Hari ini bukan hari minta maaf. Hari ini hari pengambilan. Tolong Pak, anak istri saya jangan bawa keluarga ke urusan uang. Waktu tanda tangan, keluarga nggak ikut mikir kan? Saya cuma minta sedikit waktu lagi. Sedikit waktu. Orang gagal selalu minta sedikit lagi sampai akhirnya habis semuanya. Kalau rumah ini diambil, kami tidur di mana? Itu bukan masalah saya. Masalah saya cuma satu. Utang lunas atau barang jalan. Gerobak bakso itu satu-satunya sumber hidup saya. Nyatanya, cuma besi tua buat jaminan. Saya kasih pinjaman, bukan harapan palsu. Hari ini, rumah kosong, gerobak diangkut, dan urusan kita selesai. Iya Pak, ambil saja. Bagus. Mulai sekarang, ini bukan rumahmu lagi. Nak, kira-kira bener nggak ya daerah sini rumah Pak Budi? Sepertinya benar ya. Tadi Pak RT bilang rumahnya dekat warung yang catnya biru. Maaf Mas, apa benar ini rumah Pak Budi? Bukan, ini sudah milik saya rumah ini. Pak Budi sudah minggat dari rumah ini karena tidak sanggup bayar hutang. Kira-kira berapa hutang Pak Budi biar saya bayar? Dan kemana Pak Budi sekarang? Tidak tahu kemana dia pergi kalau utangnya sebesar 20 juta. Baiklah kasih QR code-nya biar saya transfer. Setelah saya transfer,
rumah ini sudah jadi milik Pak Budi lagi ya. Oke, sudah masuk. Kami akan pergi. Terima kasih. Ayah, kemana Pak Budi pergi ya? Iya nak, kita cari di sekitar kawasan ini. Sepertinya belum jauh Pak Budi pergi. Mari kita cari nak. Pak Budi masih ingatkan saya, Pak? Oh iya, kamu anak yang dulu duduk dekat ruko Bapak jual bakso kan? Iya, Pak. Dodi sudah lama mau bertemu dengan Bapak untuk berterima kasih karena Bapak sudah menolong saya saat aku lapar, Pak. Pak sekarang, berdirilah Pak. Saya ayahnya Dodi. Saya sudah tahu masalah Bapak. Sekarang Bapak sudah bisa pulang lagi ke rumah Bapak. Sudah saya lunasi, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Sudahlah Pak Budi, jangan dipikirkan lagi. Yang penting sekarang utang itu sudah lunas. Hari itu, senyum dan air mata haru menyatu di rumah Pak Budi. Utang yang selama ini menjadi beban, akhirnya lunas berkat ketulusan ayah Dodi dan kebaikan hati Dodi. Dari peristiwa itu, mereka belajar bahwa menolong sesama dengan ikhlas akan membawa ketenangan dan kebahagiaan. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus akan selalu meninggalkan makna yang besar